Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nita Ningtyas. Saya dari Universitas Malikus Saleh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang relativisme dan perspektivisme. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak sama-sama video berikut ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian relativisme. Sebelum kita melangkah ke pembahasan yang lebih mendalam, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti relativisme secara bahasa dan istilah. Nah, secara etimologis, relativisme yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu relatif berasal dari bahasa Latin, yaitu relativus, atau berhubungan dengan. Dalam penerapan epistemologisnya, ajaran ini menyatakan bahwa semua kebenaran adalah relatif. Nah, sedangkan secara terminologis, makna relativisme seperti yang tertera dalam Ensiklopedia Britannica adalah doktrin bahwa ilmu pengetahuan, kebenaran, dan moralitas wujud dalam kaitannya dengan budaya, masyarakat, maupun konteks sejarah, dan semua hal tersebut tidak bersifat mutlak. Lebih lanjut, ensiklopedia ini menjelaskan bahwa dalam paham relativisme, apa yang dikatakan benar atau salah, baik atau buruk tidak bersifat mutlak, tetapi senantiasa berubah-ubah dan bersifat relatif, tergantung pada individu, lingkungan, maupun kondisi sosial. Selanjutnya yaitu sejarah muncul paham relativisme dan perkembangannya. Doktrin relativisme munculnya berasal dari Protagoras 490 sebelum Masehi sampai 420 sebelum Masehi. Tokoh sofis Yunani terkemuka abad 5 sebelum Masehi. Ia termasuk salah seorang sofis pertama dan juga yang paling terkenal. Setelah sebagai filsuf, ia juga dikenal sebagai orator dan pendebat ulung. Ditambah lagi, ia terkenal sebagai guru yang mengajar banyak pemuda pada zamannya. Ia berprinsip bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu. Nah, manusia yang dimaksud ini di sini adalah manusia sebagai individu. Di zaman barat postmodern, doktrin ini dicetus oleh F. Nietzsche dengan doktrin yang disebut nihilisme, yang intinya adalah relativisme. Kemudian relativisme berkembang pada peradaban modern yang didasarkan atas dasar rasionalisme, materialisme, positivisme, evolusionisme, dan hedonisme. Paham ini selalu terkait dengan masalah etika, agama, dan kebudayaan. Pada abad ke-20, paham ini mendapat dukungan dari ahli-ahli antropologi dan pengajian kemanusiaan. Selanjutnya yaitu aliran-aliran relativisme. Nah, yang pertama yaitu relativisme etika. Relativisme etika adalah pandangan bahwa tidak ada prinsip etika yang benar secara universal. Kebenaran semua prinsip etika bersifat relatif terhadap budaya atau individu tertentu. Nah, yang kedua yaitu relativisme budaya. Relativisme budaya berbicara mengenai pegangan yang teguh pada prinsip, pengembangan prinsip tersebut, dan tanggung jawab penuh dalam kehidupan dan pengalaman seseorang. Nah, yang ketiga yaitu relativisme agama. Lain halnya dengan relativisme etika dan budaya. Inilah ujung dari paham relativisme yang sangat mengkhawatirkan, yaitu relativisme agama. Paham ini mengajarkan ketidakyakinan atau keraguan umat beragama terhadap kebenaran agamanya sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian perspektivisme.
Perspektivisme merupakan sebuah aliran penilaian yang menilai suatu karya sastra dengan beralaskan pada pertimbangan-pertimbangan pada suatu periode-periode yang dilaluinya sampai pada saat ini. Nah, sedangkan menurut KBBI, arti kata perspektivisme mazhab yang menganggap bahwa ilmu itu selalu bersifat relatif. Arti lainnya dari perspektivisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa setiap pengetahuan pada hakikatnya adalah suatu interpretasi belajar yang bergantung pada keadaan tempat berdirinya seorang terhadap objek yang diketahuinya. Contoh penilaian perspektif lebih jauh dapat dikatakan bahwa paham perspektif mengakui adanya pengaruh zaman dan subjek di dalamnya penilaian karya sastra. Sebagai contoh, beberapa karya sastra yang kini dianggap sebagai puncak-puncak kesusastraan dulu diremehkan. Hamlet karya Shakespeare oleh Voltaire dianggap sebagai tulisan seorang yang sedang mabuk, tapi 5 tahun kemudian Victor Hugo menilai karya Shakespeare itu lebih tinggi dari karangan-karangan Racine, Dewa, drama Prancis. Hallam, seorang kritikus Inggris dari awal abad ke-19, penilaian yang senegatif itu dianut oleh kebanyakan kritikus. Sekian dari materi yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.